Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B mata kuliah Supply Chain Management, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, dengan dosen pengampu Ibu Rosali SEMM, akan mempresentasikan laporan proyek manajemen rantai pasokan, yaitu studi kasus pada UMKM Roti dan Pisang Alich. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Safira dengan NIM 2010 111 107. Ada saya sendiri Safina Mesya Rahma dengan NIM 2010 111 108 dan ada Vira Ardia Pramesti Jayanti dengan NIM 2010 111 103. UMKM yang kami pilih adalah Roti dan Pisang Alich yang bergerak di bidang food and beverage dengan pemilik Faris Al Ihsan yang didirikan pada tahun 2020, yang berlokasi di Citayam, Tajur Halang dengan menu roti bakar, roti kukus, dan pisang bakar. Berdirinya usaha roti dan pisang Alich pada saat pemilik dari usaha ini yaitu Faris lulus dari SMA pada tahun 2020. Faris memutuskan untuk memilih usaha yang dimulai dari malam hari yaitu usaha roti dan pisang bakar yang memiliki cukup banyak peminat di sekitar daerahnya yaitu di Citayam. Dengan pertimbangan dalam proses pelaksanaannya tidak terlalu sulit, cukup simpel, tidak terlalu membuang waktu dan masih bisa terorganisir. Roti dan pisang Alich mulai dibangun dengan modal yang sangat minim yaitu kurang lebih 3-4 juta. Dalam kurun waktu 6 bulan, 6-8 bulan, Roti dan Pisang Alich berhasil membuka cabang baru yang terletak di Kalisuren, sehingga total usaha dari Roti dan Pisang Alich sudah memiliki 2 cabang dalam waktu 2 tahun. Struktur organisasi dari UMKM Roti dan Pisang Alich yaitu terdiri dari owner sendiri, yaitu Faris Al Ihsan, lalu ada 3 karyawan, yang pertama ada karyawan operasional, kedua karyawan logistik, dan yang ketiga karyawan persediaan. Jenis usaha Roti dan Pisang Alich bergerak di bidang makanan atau food and beverage yang menjual menu makanan seperti roti bakar, roti kukus, dan pisang bakar. Roti dan Pisang Alich berencana untuk melakukan ekspansi dalam hal menu, yang mana ke depannya bukan hanya tersedia makanan saja, melainkan menyediakan minuman juga seperti kopi. Dengan pengelolaan SCM. Pengelolaan SCM yaitu dalam rangka pemenuhan permintaan untuk rantai pasoknya, UMKM Roti dan Pisang Alich ini menggunakan beberapa supplier, yaitu untuk beberapa rantai pasokan bahan baku roti pisang Alich ini dengan melakukan pembelian ke distributor yang ada di pasar dan mempertimbangkan harga yang paling murah dengan stok yang paling lengkap. Yang mana jika di satu tempat tidak tersedia bahan bakunya, maka Roti dan Pisang Alich ini bisa cari di distributor lain. Kemudian untuk kebijakan pemenuhan bahan bakunya, dalam pemenuhan bahan baku, UMKM Roti dan Pisang Alich ini melakukan sistem pre-order kepada beberapa homemade supplier yang telah melakukan kerjasama dengan UMKM ini. Sehingga apabila terdapat satu kendala pada salah satu suppliernya, Roti dan Pisang Alich ini bisa memesan stok ke supplier lain dengan mempertimbangkan kualitas dari masing-masing supplier yang kurang lebih jumlahnya ada 5 orang. Kemudian strategi SCM yang dijalankan yaitu strategi efisien dengan mempertimbangkan forecast untuk beberapa hari ke depan yang akan habis. Kemudian Roti dan Pisang Alich ini juga melakukan penyetokan 2 hari sebelum stok habis untuk supply jangka panjang. Next. Kemudian ada perencanaan produk baru. UMKM Roti dan Pisang Alich ini sedang merencanakan membuat produk baru berupa planning untuk mengubah segi produk, bentuk produk, dan dari segi rasa. Kemudian inovasi rasa untuk produk UMKM dan Roti dan Pisang Alich ini akan menambah varian rasa asin yang kekinian untuk menggait banyak pelanggan baru dalam mencicipi rasa-rasa yang kekinian. Kemudian untuk pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi, UMKM Roti dan Pisang Alich ini memiliki target dan segmentasi pasar berupa konsumen rumah tangga menengah ke bawah. Untuk menyesuaikan pengelolaan permintaannya, Roti dan Pisang Alich ini menyewa tempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh konsumen. Target penjualan yang dilakukan sehari adalah 30 porsi per toko, sehingga apabila Roti dan Pisang Alich ini memiliki 2 cabang, jadi ada 60 porsi per harinya. Kemudian strategi yang digunakan oleh usaha UMKM Roti dan Pisang Alich ini yaitu menggunakan strategi direct fulfillment atau in-house order fulfillment, yaitu di mana usaha ini dilakukan oleh pelaku bisnis secara mandiri. Sehingga
Dalam mengelola permintaannya, roti dan pisang alis ini dapat memenuhi pesanan pelanggan dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang besar. Nah, di mana memesan dalam waktu 1 hari sampai 20 jam itu bisa dilakukan dengan sistem pre-order. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Di sini bahan baku yang digunakan dalam usaha roti dan pisang alis ini itu roti, selai, susu, dan mentega. Manajemen persediaan usaha ini itu melakukan penyimpanan stok pada bahan baku susu, selai, mentega, serta pada bahan untuk packing seperti box dan juga plastik. Untuk roti, Faris itu melakukan pemesanan kepada supplier setiap hari dikarenakan roti harus selalu dalam keadaan segar. Selain itu, Faris menerapkan sistem rotasi pada penyediaan bahan bakunya, sehingga bahan yang sampai ke toko terlebih dahulu itu akan digunakan untuk produksi lebih awal. Nah, dengan begitu dapat meminimalisir bahan baku yang terbuang akibat melewati masa produksi. Oleh sebab itu, perencanaan produk ini mengutamakan pada kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas, sehat, dan disukai oleh masyarakat. Kemudian adalah pemrosesan pesanan. Nah, jenis proses yang diterapkan pada usaha roti dan pisang alis ini yaitu menggunakan strategi make to order atau MTO. Nah, ini adalah, melaksanakan proses produksi apabila telah menerima konfirmasi pesanan dari pelanggan dan biasanya itu pelanggan bersedia untuk menunggu pesanan hasil produksinya, yaitu berupa roti isi jadi. Nah, UMKM roti dan pisang alis ini memiliki 2 proses pemesanan, yaitu secara offline dan online. Untuk pemesanan secara offline, pelanggan dapat datang langsung ke toko untuk melakukan pembelian. UMKM ini sudah mendaftar, sebagai mitra di aplikasi Gojek, Grab, dan Shopee Food, sehingga konsumen ini dapat melakukan pemesanan secara online melalui aplikasi ataupun langsung melalui WhatsApp. Nah, berikut ini merupakan bagian pemrosesan pesanan roti dan pisang alit secara offline. Oke, di sini ada bagannya yang, dipesan secara offline. Yang pertama, konsumen melakukan pesanan langsung di toko. Lalu selanjutnya melakukan pencatatan pesanan, lalu selanjutnya pembuatan pesanan, kemudian menerima pembayaran dari konsumen, dan kemudian proses selesai. Nah, berikut ini adalah bagian dari pemrosesan pesanan secara online. Yang pertama itu, dapat diorder via WhatsApp atau aplikasi GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Lalu kemudian, konsumen ini melakukan payment via cash atau transfer, lalu kemudian, proses pembuatan pesanan, lalu kemudian pengiriman pesanan, dan, kemudian barang sampai kepada konsumen. Oke, selanjutnya adalah, manajemen transportasi dan distribusi. Ada beberapa fungsi dasar nih yang harus dijalankan dalam manajemen transportasi dan distribusi agar berjalan efektif dan meningkatkan keuntungan dan kepercayaan konsumen. Maka para pengusaha bidang ini itu biasanya menerapkan prinsipnya dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, melakukan segmentasi dan menetapkan target. Nah, di sini salah satu hal yang harus dilakukan karena itu berkaitan dengan pemetaan calon pengguna jasa perusahaan. Segmentasi yang diterapkan pada roti dan pisang bakar alis ini yaitu kalangan masyarakat menengah ke bawah yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu yang langkah kedua adalah menentukan mode transportasi yang digunakan. Nah, pemilihan transportasi ini dilakukan dengan memperhitungkan antara jarak tujuan, jumlah barang yang diantar, dan seberapa besar muatan yang diangkut. Nah, usaha roti dan pisang alis ini menggunakan mode transportasi motor untuk kendaraan khusus operasional, sehingga karyawan itu bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk proses belanja dan sebagainya. Kemudian untuk saluran distribusinya itu usaha roti dan pisang alis ini menggunakan jasa pengiriman atau pihak ketiga seperti Lalamove, GoSend, dan juga Grab Express. Nah, langkah ketiga adalah melakukan konsolidasi dan informasi pengiriman barang agar tidak terjadi kesalahan jadwal pengiriman barang. Nah, melakukan scheduling dan penentuan rute juga akan membantu membaca situasi dan menghitung estimasi waktu pengiriman. Selanjutnya adalah teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan pada usaha roti dan pisang alis ini yaitu penggunaan aplikasi seperti Buku Kas dan juga Warung Kas untuk pencatatan bahan baku, sehingga persediaan bahan baku ini dapat dikelola dan tidak akan ada terjadi kekosongan persediaan.
Kemudian kesimpulan dari hasil proyek yang kita dapatkan ini, yang pertama, manajemen rantai pasokan berdampak pada persediaan bahan baku di UMKM roti dan pisang alich untuk persediaan jangka panjang, pendek, maupun menengah. Kemudian untuk faktor-faktor dari manajemen rantai pasokan yang berdampak pada persediaan bahan baku, supplier yang berkualitas, responsif, serta profesional sangat dibutuhkan untuk memasak persediaan di UMKM roti dan pisang alich agar bahan baku yang dibutuhkan ini tidak kurang. Dan yang ketiga, saat ini UMKM Roti dan Pisang Alich terus melakukan pengembangan pada bisnisnya untuk berusaha memenuhi keinginan konsumen yang beragam dan membutuhkan manajemen rantai pasok yang lebih baik ke depannya. Next. Saran dari kelompok kami yaitu penulis melihat bahwa manajemen rantai pasokan yang dijalankan oleh UMKM Roti dan Pisang Alich ini telah dijalankan dengan cukup baik, sehingga telah memenuhi bahan baku yang diperlukan untuk penjualan setiap harinya. Untuk inovasi produk, roti dan pisangnya ini juga sudah cukup inovatif dan mampu menjual produk-produk yang kekinian. Roti dan pisang Alich ini perlu memilih dan mengevaluasi supplier, melakukan pembelian bahan baku, memonitor menjaga hubungan dengan supplier lebih baik agar selalu menjaga kualitas bahan bakunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.